Elegan seperti mambruk, beda seperti kuskus, kokoh seperti kasuari, mahal seperti cendrawasih. Merekalah anak muda di jalan tua. Izin para penduduk kursi mama kota. Ada fenomena yang ingin saya cerita, tapi sebelumnya bakar dulu pelita. Kalku hati harus terang sebelum tampung berita tentang derita. Mari gunakanlah cinta, ya benar kita. Seorang ibu mengadopsi anak dari Pasifik Melanesia. Dengan motif cinta kasih dia mengasuh di Tenggara Asia. Anak ini pun harapkan hidup yang tidak sia-sia layaknya manusia. Di atas tanah miliknya berisi logam mulia. Waktu berlalu dan anak ini pun tahu bahwa kenyataannya dia hanya sekedar anak asuh. Berharap kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Ternyata di pangkuan raja dan ratu justru jauh dari kata binasa. Ah, masa. Hai, teman-teman. Pernahkah kalian berpikir, apa sih yang membuat Papua begitu penting dalam peta geopolitik Indonesia dan bahkan dunia? Yuk, kita jelajahi bersama dan temukan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kalian ketahui. Papua, terletak di ujung timur Indonesia, memiliki posisi geografis yang sangat strategis dalam peta nasional maupun internasional. Berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan berada di dekat negara-negara Pasifik seperti Australia. Kepulauan Solomon dan Vanuatu, Papua bukan sekadar pulau terpencil di timur Indonesia. Justru, wilayah ini menjadi pintu gerbang utama Indonesia menuju Pasifik, membuka peluang besar dalam perdagangan, hubungan diplomatik, serta penguatan pertahanan nasional. Posisi Papua sangat menentukan dalam jalur perdagangan global. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi di kawasan Asia Pasifik, Papua berpotensi menjadi pusat logistik yang menghubungkan Indonesia dengan pasar internasional. Misalnya jika infrastruktur, pelabuhan dan jalur transportasi di Papua dikembangkan dengan optimal, Papua bisa menjadi hub perdagangan bagi negara-negara Pasifik yang membutuhkan suplai barang dari Indonesia maupun sebaliknya. Ini tentu membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi masyarakat lokal. Selain itu, letak Papua juga berperan penting dalam aspek geopolitik dan keamanan nasional. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, Papua menjadi benteng pertahanan terluar Indonesia di bagian timur. Dengan kehadiran pangkalan militer dan penguatan armada laut di wilayah ini, Indonesia dapat menjaga kedaulatan wilayahnya dari ancaman eksternal, baik dalam bentuk penyusupan, penyelundupan, maupun aktivitas ilegal lainnya yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Di tingkat global, Papua juga menjadi perhatian negara-negara besar yang memiliki kepentingan di kawasan Indo-Pasifik. Australia, Amerika Serikat, dan China misalnya, melihat Papua sebagai titik strategis dalam upaya mereka memperluas pengaruh di kawasan ini. Indonesia sebagai negara yang menguasai wilayah ini, ia tentu harus memainkan peran cerdas dalam menjaga keseimbangan geopolitik, sekaligus memastikan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama. Bayangkan, dengan memanfaatkan letak geografis ini, Indonesia bisa memperkuat konektivitasnya dengan dunia luar. Dengan pembangunan infrastruktur yang tepat dan kebijakan yang cermat, Papua bisa menjadi kawasan yang bukan hanya maju secara ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam percaturan politik global. Siapa yang tak kenal dengan kekayaan alam Papua? Wilayah ini ibarat harta karun yang belum sepenuhnya tergali. Dari tambang emas terbesar di dunia hingga hutan hujan tropis yang luas, Papua menyimpan potensi luar biasa yang menjadi daya tarik bagi banyak negara dan perusahaan multinasional. Kekayaan ini tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki dampak besar dalam politik dan geopolitik global. Salah satu kekayaan terbesar
Papua yang paling dikenal adalah tambang emas dan tembaga Grasberg yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Tambang ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia dan telah beroperasi selama puluhan tahun. Kandungan emas dan tembaga yang luar biasa membuat Papua menjadi salah satu pusat ekonomi mineral global. Namun kehadiran industri pertambangan ini juga menimbulkan banyak pertanyaan tentang bagaimana hasil kekayaan alam ini dikelola dan siapa yang benar-benar mendapatkan manfaatnya. Selain pertambangan, Papua juga memiliki hutan hujan tropis yang luas, yang menjadi rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna endemik. Hutan Papua adalah salah satu ekosistem paling kaya di dunia, menyediakan oksigen dan menyerap karbon dalam jumlah besar. Keberadaan hutan ini menjadikan Papua sebagai elemen penting dalam mitigasi perubahan iklim global. Sayangnya, deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam masih menjadi tantangan besar. Industri perkebunan, pertambangan, dan perambahan ilegal terus mengancam kelestarian lingkungan Papua. Namun, kekayaan Papua tidak hanya terbatas pada sumber daya alam yang bisa dieksploitasi. Wilayah pesisir Papua juga memiliki ekosistem laut yang sangat kaya dengan terumbu karang yang menjadi habitat bagi berbagai spesies ikan dan biota laut lainnya. Ini membuka potensi besar bagi industri perikanan dan pariwisata berkelanjutan. Jika dikelola dengan baik, Papua bisa menjadi pusat ekowisata kelas dunia yang menarik wisatawan dari berbagai belahan dunia. Dengan segala kekayaan ini, muncul pertanyaan besar, bagaimana Indonesia mengelola dan melindungi aset berharga ini dari eksploitasi yang berlebihan? Apakah pembangunan yang dilakukan di Papua sudah benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal? Dan yang tak kalah penting, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kekayaan alam ini tetap terjaga untuk generasi mendatang? Mengelola kekayaan Papua bukan hanya tentang menggali sumber daya dan mendapatkan keuntungan. Ini juga tentang bagaimana memastikan bahwa Papua berkembang dengan cara yang adil dan berkelanjutan tanpa mengorbankan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Dengan perencanaan yang matang dan kebijakan yang bijak, Papua bisa menjadi contoh bagaimana suatu wilayah kaya sumber daya bisa berkembang tanpa harus kehilangan identitas dan kelestarian lingkungannya. Nah, tak bisa dipungkiri, Papua memiliki sejarah panjang terkait isu keamanan dan politik. Sejak integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia pada tahun 1969 melalui PEPERA penentuan pendapat rakyat, berbagai dinamika terus berkembang, baik dalam aspek politik, sosial maupun keamanan. Salah satu isu utama yang kerap menjadi sorotan adalah gerakan separatis yang masih aktif di berbagai wilayah Papua. Gerakan separatis seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, terus melakukan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Mereka menuntut kemerdekaan dan kerap melakukan aksi bersenjata di berbagai daerah, terutama di wilayah pegunungan yang sulit dijangkau oleh aparat keamanan. Salah satu insiden yang menjadi perhatian dunia adalah penyanderaan seorang pilot Selandia Baru, Philip Mertens, oleh kelompok separatis di wilayah Duga pada 2023. Peristiwa ini menyoroti betapa kompleksnya situasi keamanan di Papua, di mana konflik bersenjata masih terjadi antara kelompok separatis dan aparat keamanan Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa konflik di Papua bukan hanya sekadar perlawanan bersenjata. Ada juga berbagai ketidakpuasan masyarakat terkait kebijakan pemerintah pusat, seperti distribusi kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, dan implementasi otonomi khusus (OTSUS). Meskipun OTSUS telah memberikan berbagai manfaat, seperti alokasi dana yang besar untuk pembangunan Papua, masih ada kelompok yang merasa bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya memenuhi aspirasi masyarakat adat. Di sisi lain, pemerintah terus berupaya menekan ketegangan dengan pendekatan yang lebih humanis. Salah satunya dengan mendorong dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan konflik. Presiden Joko Widodo sendiri telah beberapa kali mengunjungi Papua untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. Selain itu,
Pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal guna mengurangi ketimpangan sosial yang sering menjadi pemicu ketidakpuasan. Pendekatan non-militer juga terus didorong seperti peningkatan pendidikan dan ekonomi masyarakat Papua dengan memberikan akses lebih luas terhadap pendidikan berkualitas serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Diharapkan generasi muda Papua memiliki peluang yang lebih baik untuk berkembang tanpa harus terlibat dalam konflik bersenjata. Namun pertanyaan besarnya tetap ada. Bagaimana cara terbaik untuk mencapai perdamaian jangka panjang di Papua? Apakah pendekatan militer harus terus dilakukan atau justru dialog dan pemberdayaan ekonomi yang lebih diutamakan? Yang jelas, stabilitas Papua sangat penting bagi keamanan nasional Indonesia secara keseluruhan, mengingat wilayah ini memiliki sumber daya alam yang sangat berharga dan berbatasan langsung dengan negara lain. Posisi strategis Papua dalam geopolitik global membuatnya menjadi titik penting dalam hubungan internasional. Papua tidak hanya berbatasan langsung dengan Papua Nugini, tetapi juga menjadi bagian dari kawasan Indo-Pasifik yang semakin menjadi fokus dalam kebijakan luar. Negeri berbagai negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Australia. Salah satu contoh nyata pentingnya, Papua dalam hubungan internasional adalah perjanjian pertahanan tingkat tinggi antara Indonesia dan Australia. Australia memiliki kepentingan besar terhadap stabilitas Papua, karena wilayah ini berdekatan langsung dengan bagian utara Australia. Setiap ketidakstabilan di Papua, baik dalam bentuk konflik separatis maupun masalah sosial lainnya, berpotensi berdampak pada Australia, terutama terkait dengan isu pengungsi dan keamanan maritim. Oleh karena itu, kedua negara secara rutin melakukan kerjasama, pertahanan dan keamanan untuk memastikan kawasan ini tetap kondusif. Namun hubungan internasional terkait Papua tidak hanya sebatas kerjasama bilateral dengan Australia. Negara-negara di kawasan Pasifik seperti Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Fiji sering menyuarakan isu hak asasi manusia di Papua dalam forum internasional seperti PBB dan Pacific Islands Forum. Mereka mengangkat isu-isu seperti dugaan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan Indonesia serta aspirasi kelompok separatis Papua untuk mendapatkan hak menentukan nasib sendiri. Indonesia sendiri menyikapi isu ini dengan pendekatan diplomatik yang hati-hati dan strategis. Pemerintah Indonesia secara aktif menjalin komunikasi dengan negara-negara Pasifik untuk menjelaskan kebijakan otonomi, khusus dan berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan di Papua. Selain itu, Indonesia juga berpartisipasi dalam berbagai forum regional untuk menunjukkan komitmennya terhadap stabilitas dan kesejahteraan di Papua. Di sisi lain, kepentingan geopolitik. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China juga turut berperan dalam dinamika Papua. Amerika Serikat, misalnya, memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi mitra strategisnya di kawasan Indo-Pasifik. Sementara itu, China yang semakin agresif dalam memperluas pengaruhnya di Pasifik juga melihat Papua sebagai wilayah yang memiliki potensi ekonomi besar, terutama dalam hal sumber daya alam. Dengan berbagai tekanan dan perhatian internasional ini, bagaimana Indonesia harus menavigasi diplomasi terkait Papua? Tentu dengan pendekatan yang tidak hanya defensif, tetapi juga proaktif dalam menunjukkan bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia yang terus berkembang. Diplomasi ekonomi, budaya, dan sosial juga bisa menjadi strategi efektif untuk memperkuat posisi Indonesia di mata dunia dalam isu Papua. Papua bukan hanya tentang konflik internal, tetapi juga bagian dari permainan geopolitik yang lebih luas. Bagaimana Indonesia mengelola hubungan internasionalnya terkait Papua akan sangat menentukan stabilitas dan perkembangan wilayah ini di masa depan. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan di Papua melalui berbagai program strategis, termasuk kebijakan otonomi khusus OTSUS.
dan pembangunan infrastruktur yang masif. Sejak diterapkannya Otsus pada tahun 2001, Papua mendapatkan anggaran khusus yang jauh lebih besar dibandingkan daerah lain di Indonesia. Dana ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur guna mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua. Salah satu aspek utama dalam pembangunan Papua adalah pembangunan infrastruktur transportasi. Wilayah Papua yang didominasi oleh pegunungan tinggi, hutan lebat, dan sungai besar membuat aksesibilitas menjadi tantangan utama. Banyak daerah di pedalaman Papua yang sebelumnya hanya bisa dijangkau dengan pesawat kecil atau perjalanan berhari-hari melalui jalur darat yang sulit. Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah telah membangun berbagai proyek infrastruktur strategis seperti 1. Jalan Trans Papua. Proyek ini bertujuan menghubungkan berbagai daerah di Papua agar akses darat lebih mudah dan efisien. Jalan ini membentang sepanjang lebih dari 4.300 km dan terus diperpanjang guna membuka keterisolasian daerah pedalaman. Sebelum adanya jalan ini, banyak daerah hanya bisa diakses melalui udara dengan biaya tinggi. 2. Bandara dan pelabuhan. Untuk meningkatkan konektivitas udara dan laut, pemerintah telah membangun dan memperluas beberapa bandara seperti Bandara Sentani, Bandara Moses Kilangin Timika, dan Bandara Domine Edward Osok Sorong. Selain itu, pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Merauke, Jayapura, dan Sorong juga dilakukan guna mendukung logistik dan perdagangan. 3. Jembatan Holtecam. Jembatan sepanjang 732 meter ini menghubungkan Jayapura dengan Skau di perbatasan Papua Nugini. Infrastruktur ini menjadi simbol konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. 4. Program listrik masuk desa. Banyak desa di pedalaman Papua yang masih belum mendapatkan akses listrik. Oleh karena itu, PLN bersama pemerintah meluncurkan program Papua Terang 2020 yang bertujuan menyediakan listrik bagi daerah terpencil. Dampak dari pembangunan infrastruktur ini sangat besar bagi masyarakat Papua. Mobilitas meningkat, harga barang lebih stabil, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan lebih mudah, serta peluang ekonomi semakin luas. Sebelumnya, harga barang di pedalaman bisa mencapai 10 kali lipat dibandingkan di kota-kota. Besar akibat biaya logistik yang tinggi. Dengan adanya akses jalan dan transportasi yang lebih baik, distribusi barang menjadi lebih lancar dan harga lebih terjangkau. Lalu, bagaimana memastikan bahwa pembangunan ini benar-benar berdampak positif bagi masyarakat Papua? Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur di Papua harus diimbangi dengan pemberdayaan masyarakat lokal, pelatihan tenaga kerja, serta kebijakan ekonomi yang inklusif. Pembangunan harus bersifat berkelanjutan, artinya tidak hanya fokus pada membangun fisik, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat setempat mendapatkan manfaat jangka panjang dari infrastruktur yang dibangun. Papua adalah salah satu daerah di Indonesia dengan keragaman budaya yang luar biasa. Dengan lebih dari 250 suku asli dan lebih dari 300 bahasa daerah, Papua merupakan rumah bagi berbagai tradisi unik yang telah bertahan selama ribuan tahun. Kekayaan budaya ini mencerminkan keanekaragaman adat istiadat, sistem sosial seni, serta cara hidup yang khas. Salah satu contoh budaya yang terkenal adalah suku Dani di Lembah Baliem, yang masih mempertahankan tradisi bakar batu, yakni cara memasak makanan dengan menggunakan batu panas dalam upacara adat. Selain itu, ada juga suku Asmat yang dikenal di dunia internasional karena seni ukiran kayunya yang luar biasa. Setiap ukiran memiliki makna spiritual yang mendalam dan menjadi bagian dari warisan budaya Papua. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga warisan budaya Papua tetap lestari. Beberapa di antaranya adalah 1. Festival Budaya Papua. Acara seperti Festival Lembah Baliem, Festival Asmat dan Festival Danau Sentani menjadi ajang untuk memperkenalkan dan merayakan budaya Papua kepada dunia. 2. Pendidikan berbasis budaya. Sekolah-sekolah mulai mengintegrasikan pembelajaran tentang budaya
dan bahasa daerah ke dalam kurikulum untuk memastikan anak-anak Papua tetap mengenal akar budaya mereka. 3. Pelatihan bagi generasi muda. Berbagai komunitas adat mulai mengajarkan keterampilan tradisional seperti menenun, mengukir, dan tarian adat kepada generasi muda agar warisan budaya tidak hilang. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga bisa menjadi alat penting dalam melestarikan budaya Papua. Dokumentasi seni, bahasa dan tradisi Papua dalam bentuk video, artikel, atau media sosial dapat membantu memperkenalkan budaya ini ke dunia luar. Bahkan, ada beberapa seniman Papua yang telah berhasil membawa budaya mereka ke kancah internasional melalui musik, seni visual, dan film. Di tengah arus modernisasi, penting bagi Papua untuk tetap mempertahankan keseimbangan antara melestarikan budaya asli dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pembangunan tidak boleh menghapus identitas budaya, tetapi justru harus menjadi alat untuk memperkuat dan memperkenalkan kekayaan Papua ke dunia. Budaya adalah akar dari suatu bangsa, dan tanpa akar yang kuat, suatu bangsa akan kehilangan jati dirinya. Oleh karena itu, menjaga dan menghargai budaya, Papua adalah bagian dari upaya menjaga keberagaman Indonesia sebagai negara yang kaya akan adat dan tradisi. Jadi teman-teman, Papua bukan hanya sekadar wilayah di timur Indonesia dengan posisi strategis, kekayaan alam melimpah, dinamika politik yang kompleks, dan keragaman budaya yang luar biasa. Papua memegang peranan penting dalam peta geopolitik nasional dan internasional. Memahami peran ini membantu kita lebih menghargai dan mendukung upaya pembangunan serta perdamaian di Papua. Jika kalian ingin terus mendapatkan informasi menarik seputar geopolitik dan isu-isu terkini lainnya, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.